Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang saat ini lagi hot atau lagi viral teman-teman. Jadi di sini beritanya adalah tentang terjadinya dualisme perebutan kursi ketua PMI. Ini merupakan presiden buruk bagi organisasi kemanusiaan. Nah, berita ini saya kutip dari halaman suara.com yang judulnya itu Dualisme Perebutan Kursi Kekuasaan Ketua PMI, Presiden Buruk bagi Organisasi Kemanusiaan. Suara.com, Palang Merah Indonesia atau PMI kini menghadapi dualisme kepemimpinan. Konflik ini mencoreng sejarah panjang PMI yang sebelumnya jauh dari perebutan kekuasaan. Polemik meruncing, perebutan kursi ini dikhawatirkan mengganggu pelayanan masyarakat. Dualisme terjadi antara Yusuf Kala atau yang biasa disebut JK dan Agung Laksono. Semua bermula saat Musyawarah Nasional atau Munas ke-22 PMI pada tanggal 8 Desember 2024. Yusuf Kala kembali terpilih sebagai Ketua Umum periode 2024-2029. JK merupakan calon tunggal, dukungan terhadapnya solid, 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan Forum Relawan Nasional mendukung penuh. Ketua Sidang Pleno Adang Rojana memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan. Namun, tak semua pihak sepakat dari luar forum resmi. Kubu Agung Laksono melontarkan penolakan keras. Mereka menuding Munas syarat kejanggalan. Munas dianggap membatasi suara peserta dan cenderung berpihak. Kritik juga diarahkan pada pembahasan ADART yang dianggap mengabaikan nilai-nilai demokrasi Palang Merah Indonesia. Kubu Agung Laksono menggelar munas tandingan, mereka mengklaim berhasil mengantongi 254 suara dukungan. Angka itu cukup untuk melahirkan kepengurusan baru. Agung Laksono dinobatkan sebagai ketua umum versi mereka, didampingi Muhammad Muaz sebagai wakil ketua umum dan Ula Nuhrawati sebagai sekretaris jenderal. Hasil munas ini akan mereka daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM berharap legitimasi resmi. Sementara itu, Yusuf Kala mengambil sikap tegas. Ia mengancam munas tandingan sebagai tindakan ilegal yang merusak PMI. Tidak berhenti di situ, ia melaporkan langkah tersebut ke kepolisian menudingnya sebagai pengkhianatan terhadap organisasi yang telah ia bangun. Namun, Agung Laksono melihatnya berbeda. Ia bersikeras bahwa ini bukanlah konflik pribadi, melainkan perjuangan untuk memperbaiki PMI. Bagi Agung, langkah ini adalah tantangan masa depan organisasi, memastikan PMI tetap relevan dan berdaya bagi masyarakat. Nah, itu dia teman-teman, berita yang saat ini cukup menghebohkan, yaitu terjadi dualisme perebutan kekuasaan kursi Ketua Palang Merah Indonesia, di mana sama kita ketahui bahwasanya Bapak Yusuf Kala itu terpilih sebagai Ketua PMI 2024-2029. Namun tidak semua pihak bisa menerima hasil keputusan tersebut. Maka karena tidak menerima hasil keputusan, jadi terbentuklah organisasi atau munas tandingan atau munas lagi selain munas yang sudah diadakan. Nah, hasil dari munas yang lain itu menghasilkan
Agung Laksono atau Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Dan ini tentunya terjadi dualisme di kepengurusan PMI. Jadi bagi teman-teman, bagaimana komentar teman-teman tentang situasi dan keadaan ini ataupun pemberitaan tentang dualisme PMI? Karena bagi masyarakat sejauh ini atau selama ini PMI itu sangat membantu bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan donor darah dan lain sebagainya. Tapi kenapa saat ini bisa terjadi dualisme? Apakah ada kepentingan-kepentingan tersendiri ataukah ada maksud dan tujuan yang lain sehingga kepengurusan PMI atau Ketua PMI terpilih Bapak Yusuf Kala yaitu periode 2004-2009 tidak diakui oleh beberapa pihak sehingga muncullah munas tandingan yang menghasilkan ketua yang berbeda. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah hal ini perlu terjadi di kepengurusan PMI atau ini sudah menjadi agenda-agenda politik tertentu sehingga terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.